Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para pendengar dan pemirsa Radio Darus Shalihin dan media sosial yang ada, pada kesempatan siang kali ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala umur yang panjang, kemudian kesehatan dan keistiqomahan untuk senantiasa belajar ilmu agama tentunya. Dan seperti yang informasikan pada pagi tadi, bahwasanya sekarang pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan belajar bersama lagi dengan guru kita, Guru Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal, yang pada kesempatan siang kali ini, seperti yang telah kami informasikan, kita akan belajar terkait dengan makin kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana kajian ini diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Dan bagi para pendengar sekalian tentunya bisa bertanya melalui kolom komentar, baik itu di Facebook ataupun di channel YouTube Rumaiso TV, ataupun bisa mengirimkan pertanyaan di nomor radio 0812 281 31, dan juga bisa telepon interaktif tentunya di nomor tersebut. Dan tidak usah lama lagi, mari kita dengarkan kajian dari Ustadz Muhammad Abdul Tuasikal. Sekali lagi, tema pada kesempatan siang menuju sore ini, kita akan belajar dengan makin kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmidzi. Dan tidak usah lama lagi, mari kita dengarkan kajian beliau. Untuk para pendengar, kami ucapkan selamat mendengarkan, dan kepada pemirsa selamat menonton. Dan tentunya kepada guru kita Ustaz Muhammad Abdul Tuasikal, silahkan dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kita perlu mengenal Nabi kita Muhammad SAW lebih dekat, dikarenakan beliau adalah panutan kita dan suri tauladan kita. Semoga salawat dan salam tercurah kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Para pendengar sekalian yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, di kesempatan siang hari ini kita akan mulai kajian rutin. Ini sebenarnya melanjutkan kajian Syama'il Muhammadiyah yang saya bahas tahun lalu, di Ramadan tahun lalu, mengenai bagaimanakah mengenal Nabi SAW itu lebih dekat, itu dari sifat fisik beliau, ya, bagaimana aktivitas beliau keseharian, sampai saat ini kita bahas tentang cara bicara Nabi SAW ketika ngobrol atau ketika beliau itu begadang. Kitab ini nanti bisa dimiliki, ada yang versi ringkasnya, selain syarah itu karakter dan kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga yang dipegang Mas Rudi yang berjudul karakteristik ya kepribadian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu bisa cari di toko-toko buku. Insya Allah sudah banyak yang menjual buku Syama'il Muhammadiyah ini untuk jadi rujukan kita. Dan pembahasan yang sebelumnya nanti bisa melihat di pembahasan kami di website rumaiso.com. Mudah-mudahan nanti jadi manfaat untuk lihat dari awal sampai pembahasan kali ini, karena pembahasan kali ini sudah melangkah jauh sampai sekitar bab 38 ini bab 38, jadi sudah sangat jauh sampai nanti beliau bahas sekitar 50-an bab nanti akan disinggung oleh Imam At-Tirmidzi. Baik, kita masuk dalam pembahasan bab maja'a fi kalami Rasulullah SAW fis samar, yaitu bab bagaimanakah Rasulullah SAW itu berbicara sampai ya begadang. Nanti kita lihat pembicaraan beliau tentang hal ini. Kita baca dulu penjelasan dari Syekh Abdul Razak. Dibaca. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai begadang. Begadang adalah tidak tidur setelah malam tenang. Ada riwayat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang begadang setelah malam tenang, kecuali begadangnya seorang laki-laki bersama istrinya.
Begadang apalagi pada zaman kita sekarang ini termasuk musibah yang besar dan petaka yang luar biasa. Begadang memberikan tindak kejahatan yang sangat banyak kepada orang banyak. Di antara kejahatan yang dihasilkannya pada masa kita sekarang ini adalah melalaikan sholat subuh. Ini demi Allah adalah musibah yang sangat besar. Lihat, beliau singgung kalau begadang di zaman kita ini beda dengan yang dilakukan oleh Nabi SAW. Kalau Nabi SAW itu begadang dengan istri-istri beliau, itu karena ada yang tujuannya berbicara lama, ada menerima curhatan istri, ya, dan seterusnya. Namun kalau saat ini musibah besar dikarenakan ya, saat ini yang terjadi adalah begadang itu sampai melalaikan dari idha'atu sholatil fajri, melalaikan dari sholat subuh. Syekh katakan wahadhi wallahi musibatun jasimatun. Ini adalah musibah besar. Dilanjutkan. Jika seseorang tidur dan tidak sholat wajib yang agung ini, maka ia telah melakukan kejahatan besar pada hari itu. Ibnul Qayyim berkata, maka dia telah melakukan kejahatan besar, jinayat. Di sini kata Syekh Abdul Razak itu jinayat besar pada hari itu. Terus Ibnul Qayyim. Ibnul Qayyim berkata, waktu awal siang ibarat masa muda kita, dan waktu sore ibarat masa tua. Ini adalah sesuatu yang bisa dipahami melalui praktek. Barang siapa yang beruban karena sesuatu, maka artinya di masa muda ia habiskan untuk sesuatu itu. Apa yang dilakukan oleh seseorang di pagi hari, maka itu akan menyeretnya untuk melakukannya sampai sore hari. Jika di waktu pagi ia semangat, maka sore harinya juga semangat. Jika pagi harinya malas-malasan, maka sore harinya juga akan malas-malasan. Awalun nahari wasyams bin manzilati syababihi. Pada awal siang dan matahari itu seperti keadaan seorang pemuda. Wa akhiruhu bi manzilati syuyukhatihi. Dan akhirnya itu, yaitu akhir siang itu sama keadaan seorang itu di waktu tuanya. Wa hadza amrun ma'lumun bitajribah. Dan itu suatu perkara yang dimaklumi, dilihat dari ya sudah orang-orang sudah tahu pengalamannya seperti itu. Maka Syekh katakan, Syekh Abdul Razak mengatakan, "Oman syabba ala syai'in syabba alaih." Siapa yang mudanya seperti itu maka dia akan mendapati ya keadaannya lagi seperti itu. Fama yakunu minal insani fi awalil yaum yansaqabu ala baqiyatin. Maka keadaan seorang itu pada awal nanti bagaimana juga keadaan dia pada akhir. Jika dia itu semangat maka akhirnya juga semangat. Jika dia itu malas-malasan maka akhirnya juga malas-malasan. Maka begadang ini membuat orang itu malas di pagi hari sehingga aktivitas hari itu jadi terkendala dan seterusnya. Dalam bahasa Arab di sini namanya as-samar. As-samar itu artinya begadang. Ya, kita lihat di sini hadis yang pertama dari Imam Tirmidzi, dibaca. Al-Hasan bin Sabbah Al-Bazzar bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Nadr bercerita kepada kami. Ia berkata, Abu Akil As-Saqafi Abdullah bin Akil bercerita kepada kami. Dari Mujallid, dari Asy-Sya'bi, dari Mashruk, dari Aisyah. Ia berkata, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bercerita suatu kisah kepada istri-istri beliau. Salah satu istri beliau bertanya-tanya, seakan-akan cerita ini khurafat atau bohong. Beliau bersabda, apakah kalian tahu apa itu khurafat? Sesungguhnya khurafat adalah seorang laki-laki dari Udzrah. Lalu bangsa ini menangkapnya pada masa jahiliyah. Dan dia tinggal bersama bangsa jin selama sekian lama. Kemudian mereka mengembalikannya kepada manusia. Sehingga khurafat menceritakan kepada manusia keanehan-keanehan yang dia lihat dari bangsa jin. Kemudian semua orang berkata cerita khurafat. Nah, kita lihat dari Aisyah. Ia berkata, ini perkataan Aisyah ya. Sanad panjangnya itu yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak. Dan ini yang singkatnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, suatu malam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbincang-bincang bersama istri-istrinya. Berarti ngobrol dengan istri sampai malam-malam boleh. Dan menuturkan suatu kisah. Salah seorang istrinya berkata, itu hanyalah kisah khurafat saja. Beliau bersabda, tahukah kalian apa itu cerita khayal alias khurafat? Itu diambil dari nama seorang laki-laki bernama Khurafah. Berasal dari suku Udhirah. Ya. Berasal dari suku Udhirah.
Ini salah satu kabilah di Yaman yang sudah masyhur. Kemudian yang diceritakan bahwa ia pernah ditawan oleh jin di masa jahiliyah. Sebulan ia mendekam di dunia mereka. Kemudian ia dikembalikan ke dunia manusia lagi. Ia pun menceritakan berbagai hal aneh yang dia saksikan di alam jin. Maka orang berkata, itu kisah khurafat. Jadi kata khurafat itu ya berasal dari kisah ini. Ini hadisnya sayangnya dhaif. Ya, hadisnya kalau catatan dari Syekh Al-Albani itu dhaifun. Ya. Jadi kata khurafat berasal dari orang laki-laki yang bernama khurafat, itu cerita yang tidak benar. Ya, karena hadisnya itu dhaif di sini. Namun ada catatan dari Syekh, coba lihat di catatannya. Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sesungguhnya khurafat adalah seorang laki-laki dari Udhirah, kemudian bangsa jin menangkapnya. Maksudnya khurafat adalah nama seorang laki-laki. Dia berasal dari Udhirah. Bangsa jin menangkapnya pada masa jahiliyah, kemudian mengembalikannya ke bangsa manusia. Kemudian ia menyebutkan kepada manusia tentang keanehan-keanehan yang ia lihat dan didengar di dalam alam jin, dan manusia pun mereka merasa takjub dengannya. Mereka mengatakan cerita khurafat. Kemudian ini menjadi suatu matsal. Ya, terus Kemudian ini menjadi suatu matsal, semacam peribahasa yang berlaku pada setiap cerita yang tidak dapat dipercaya. Dan hadis ini tidak sahih karena di dalamnya ada yang ganjil. Nah, karena dalamnya ada dan ganjil tadi dihukumi juga oleh Syekh Al-Albani juga masalah. Nah, itu tentang cerita khurafat. Namun kita dapat ambil pelajaran, kadang suatu peristiwa itu disandarkan pada orang yang dulu lakukan kesalahan begitu. Dia masuk dalam alam jin, keluar lagi, kemudian cerita-cerita, kemudian orang itu katakan, ya itu kisah khurafat saja. Itu dari orang yang namanya khurafat. Nah, terus kita lihat ini hadis panjang tentang Ummu Zara. Ali bin Hujr bercerita kepada kami. Ia berkata, Isa bin Yunus bercerita kepada kami dari Hisham bin Urwah, dari saudaranya yaitu Abdullah bin Urwah. Dari Urwah, dari Aisyah, ia berkata, ada 11 wanita duduk bersama. Mereka berjanji untuk tidak menyembunyikan apapun tentang suami-suami mereka. Wanita pertama berkata, suamiku ibarat daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung yang tidak rata atau sulit. Tidak di tanah datar yang mudah didaki dan juga tidak gemuk sehingga ingin dipindahkan. Nah, lihat, pernah 11 orang wanita duduk-duduk ngobrol. Ya, lihat ya. Lantas mereka bersepakat untuk tidak menyembunyikan sedikit pun semua hal tentang suami mereka. Ini cerita Aisyah di sini. Kemudian itu baru wanita pertama ya. Coba diulang, wanita pertama bercerita. Wanita pertama berkata, suamiku ibarat daging unta yang kurus yang berada di puncak gunung yang tidak rata atau sulit, tidak di tanah datar yang mudah didaki dan juga tidak gemuk sehingga ingin dipindahkan. Nah, terus di sini unta yang kurus ini ibarat seperti daging unta yang jelek, tidak seperti daging kambing yang bagus. Diibaratkan dengan daging unta. Kalau daging kambing itu yang disebut yang bagus. Ya, ini sebagai ungkapan berlebihan bahwa ia orang yang tidak berguna. Ya, jelaskan tentang suaminya itu orang yang tidak berguna, tidak menyenangkan dan tidak punya kelebihan. Ini catatan dari Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Lanjut. Wanita kedua berkata, suamiku, aku tidak akan sebar keburukannya. Sesungguhnya aku takut jika membiarkannya. Jika aku menyebutnya, maka aku menyebut ujar dan bujarnya. Wanita ketiga berkata, nah, sekarang wanita kedua. Tadi dulu yang wanita pertama lagi, catatan dari Syekh Al-Albani, maksudnya adalah amat takabur dan jelek akhlaknya. Hanya bisa didekati dengan susah payah. Ini yang tipe pertama tadi ya. Sehingga tidak menggembirakan untuk istrinya dalam pergaulan. Di samping juga buruk dan tidak menyenangkan. Maksud tidak bisa dibawa yakni seperti daging yang tidak bisa dibawa pulang untuk dimakan. Padahal susah-susah dicari sebelumnya. Bahkan orang-orang tidak menyukainya karena jelek. Nah, secara umum ia menggambarkan suaminya itu sebagai orang pelit, takabur dan buruk akhlaknya. Ya, ini yang tipe pertama ya. Terus wanita kedua, tadi disebut suamiku itu tidak berani menceritakan kondisinya. Yakni takut menyebarkan dan mengabarkan kepada orang lain. Ya. Aku khawatir kalau aku ceritakan aku terpaksa meninggalkannya. Yaitu maksudnya yakni takut kalau akhirnya suaminya menceraikannya.
Namun yang benar bahwa maksudnya adalah meninggalkan dalam kalimat ini adalah meninggalkan ceritanya. Karena terlalu banyak dan panjang untuk ceritakan semuanya. Aku khawatir kalau aku ceritakan aku terpaksa meninggalkannya. Dan aku takut kalau aku menceritakannya terpaksa aku ceritakan semua aibnya. Yang terlalu tinggi yaitu menceritakan semua aibnya yang tampak dan yang tidak tampak. Lahir maupun batin itu sampai istrinya bilang kayak gitu. Maksudnya ia tidak akan menyebutkan kondisinya karena ia khawatir terjadi perceraian sehingga kehilangan keluarga dan anak. Jadi kalau tipe yang pertama, suami yang pertama itu tidak menyenangkan, tidak punya kelebihan, takabur dan jelek akhlaknya. Sedangkan suami yang kedua itu dia itu kalau bicara istrinya ini nanti bisa diceraikan atau di sini kita katakan aibnya itu banyak lahir maupun batin. Istrinya ini tahu semuanya. Ya, terus yang ketiga. Wanita ketiga berkata, suamiku tinggi jangkung. Jika aku bicara, maka aku akan diceraikan. Jika aku diam, maka akan dibiarkan saja. Mu'allaqat. Nah, lihat. Suamiku jangkung dan ceking. Ini kalau terjemahan yang lainnya. Ini terlalu tinggi dan kurus. Selain itu juga buruk akhlaknya. Ini ibarat untuk laki-laki yang buruk akhlaknya. Kalau aku bicara salah, bisa-bisa diceraikan oleh suamiku. Tetapi kalau aku diam, aku akan dijadikan patung gitu saja. Ya, dia jadi tidak punya apa-apa gitu. Nomor 9 catatan kaki sini. Sudah, terus. Berarti tipe yang ketiga ini suaminya ini buruk akhlaknya dan istrinya juga takut diceraikan suaminya. Namun kalau tidak bicara, dia diam saja, ya dia dibuat jadi patung seperti itu, tidak ada gunanya. Wanita keempat. Wanita keempat berkata, suamiku seperti malam di Tihamah, tidak panas juga tidak dingin, tidak ada yang dikhawatirkan dan juga tidak ada kebosanan. Ya lihat, suamiku pas-pasan maksudnya seperti daerah Tihamah. Tidak panas dan tidak juga bandel dan tidak perlu dikhawatirkan dan tidak membosankan. Di sini dijelaskan suaminya karakternya itu sedang dan dinamis. Tidak suka menyakiti dan mudah bergaul, supel orangnya. Tihamah itu nama tempat di sebuah tempat di sekitar Mekah. Terus tadi tidak panas dan tidak juga bandel yaitu istilah menunjukkan sifat mulia. Berbagai sifat familiar dalam bergaul dan di sini berarti menunjukkan yang karakter yang keempat ini karakter yang bagus. Ya, karakter yang keempat ini karakter yang bagus. Beda yang dengan yang 3 di atasnya. Lagi. Wanita kelima berkata, suamiku jika masuk rumah, maka ia laksana macan kumbang. Jika ia keluar rumah, maka ia seperti singa dan tidak bertanya tentang apa yang biasa ia lihat ada di sisiku. Nah, lihat. Bila masuk rumah suamiku seperti seekor macan kumbang. Ketika keluar dia seperti singa namun tidak pernah menanyakan apa yang dijanjikan kepadanya. Di sini yaitu melompat seperti macan untuk menggauli istrinya. Namun juga banyak tidurnya seperti seekor macan tadi ya. Puma itu macan. Namun juga banyak tidurnya seperti seekor macan. Jadi dia diterangkan tentang cara bergaulnya dengan istrinya. Dia sangat senang sekali dengan istrinya. Terus juga di sini dikatakan banyak tidur kata Syekh Al-Albani. Terus yang nomor 13. Ketika keluar bagaikan seekor singa. Yakni bila keluar rumah bergaul dengan masyarakat. Ia bagaikan seekor singa. Terus namun tidak pernah menanyakan apa yang dijanjikan kepadanya. Yakni tidak pernah menanyakan tentang apa yang ada di rumah. Ya, tidak pernah menanyakan tentang apa yang ada di rumah seperti makanan, minuman atau hal lain demi menghormati istrinya. Ia menggambarkan suaminya itu sebagai orang yang baik budi, supel dan lemah lembut di rumahnya tetapi garang dan berani terhadap musuhnya. Jadi kalau di rumah baik, kalau di luar dia itu garang, tidak pernah mempedulikan harta bendanya yang hilang. Ia tidak pernah mencari-cari sesuatu untuk kemuliaan dirinya sendiri. Ya, ini keterangan dari Syekh Al-Albani saya baca. Sebelum nanti kita baca dari keterangan dari Syekh Abdul Razak nantinya. Terus wanita keenam. Wanita keenam berkata, suamiku jika makan sangat banyak, jika minum sangat banyak,
Jika tidur, ia berpaling dan tidak memasukkan tangannya ke dalam baju istrinya agar tidak memegang aibnya. Suamiku kalau makan itu membukit. Keterangannya itu makannya banyak sekali. Apa saja disikat oleh suaminya. Kalau minum hingga tandas habis. Yang ini menguras air hingga dasar bejana. Tidak meninggalkannya sedikit pun. Berarti makannya banyak, minumnya banyak. Kalau sudah tidur berguling sendirian. Ini berguling di balik selimut menutupi tubuhnya sendirian di pojok pembaringan tanpa menyentuh istrinya sehingga tidak berguna sama sekali. Terus tidak pernah memasukkan telapak tangan ke dalam baju istri untuk mengetahui kesedihan istrinya. Maksudnya ini tidak memasukkan ke balik baju istrinya untuk mengetahui apakah istrinya bersedih ataukah gembira. Sehingga ia tidak menunjukkan kasih sayangnya terhadap istrinya. Jadi dia tidak tahu istrinya lagi sedih, lagi galau, ya, lagi punya masalah, lagi gembira ataukah tidak. Cuek suami nomor 6 ini. Ya, jadi makannya banyak, minumnya banyak, ya, tidur juga sendirian, tidak peduli pada istrinya, cuek. Dan ingat ya, kita sampai nomor 6 ini, tipe-tipe wanita yang membicarakan suaminya, yang menceritakan tentang tipe suaminya, ini berarti kalau ada 11 berarti ada tipe laki-laki 11 seperti ini. Ya. Apa yang diceritakan tadi, karakter laki-laki nanti bisa masuk nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6. Sampai nanti nomor 11. Terus wanita ke-7. Wanita ke-7 berkata, suamiku ayah atau goyaya dan tobako. Semua penyakit adalah penyakitnya. Memecah kepalamu, melukai jasadmu, atau kedua-duanya bersama-sama. Nah lihat. Kalau di sini diterjemahkan suamiku gampang loyo, yaitu dalam riwayat Mbalelo nomor 28 ini, yaitu menyimpang dari kebiasaan. Dungu, dia sebut istrinya, disebut suaminya itu, dasar suami saya itu dungu itu. Biang segala penyakit, maksudnya segala bentuk kekurangan ada. Kalau tidak memecahkan, menghancurkan atau melakukan kedua-duanya. Maksudnya kalau tidak membuat luka kepala istrinya, dia menghancurkan barang-barang di rumah atau melakukan kedua-duanya sekaligus. Berarti suaminya suka emosi di rumah. Ya, suamiku suka emosi di rumah. Ya, segala penyakit itu ada. Artinya kekurangannya itu banyak. Istrinya ceritakan seperti itu. Ini wanita ke-7. Terus wanita ke-8. Wanita ke-8 berkata, suamiku jika merabanya seperti meraba kelinci. Dan aromanya adalah aroma zarnab, tumbuhan yang wangi. Nah, dia katakan suaminya itu seperti seekor kelinci kalau menyentuhnya. Ini yakni lemah lembut, halus seperti seekor kelinci. Bulu kelinci kan halus. Wangi tubuhnya bagaikan tumbuhan zarnab, yakni sejenis tumbuhan yang harum. Yang menggambarkan suaminya sebagai orang yang bagus akhlaknya. Pandai bergaul, santun dan lembut seperti kelinci. Wangi tubuhnya diibaratkan seperti minyak wangi zarnab tadi. Bisa juga yang dimaksudkan bahwa namanya harum di tengah masyarakat karena masyarakat banyak memujinya. Terus. Wanita ke-9 berkata, suamiku meninggikan tiang penyangga rumah. Ia pemilik pedang panjang. Banyak abu bekas memasaknya. Rumahnya sangat dekat dari tempat berkumpul. Nah lihat, yang ke-9 ini, wanita yang ke-9, suamiku amatlah tinggi pilarnya. Maksudnya kedudukan yang tinggi dan mulia suaminya itu miliki. Jadi ini orang penting, tokoh. Amat panjang pedangnya. Untuk menunjukkan keberaniannya menggunakan pedang. Ya, keberaniannya menggunakan pedang. Terus banyak abunya, yakni banyak memasak sehingga banyak abunya. Itu menunjukkan kedermawanannya karena banyak memiliki tamu sehingga banyak masak dan menyisakan abu. Jadi dia punya banyak tamu sehingga banyak masak sehingga banyak abunya. Terus rumahnya dekat dengan balai pertemuan, dengan tempat perkumpulan, yakni tempat bertemunya para pembesar dan orang-orang terpandang. Demikianlah kebiasaan orang-orang terhormat.
membuat rumah dekat dengan gedung pertemuan para pembesar terhormat agar mudah menjamu mereka. Jadi dia ini tokoh, suaminya itu tokoh, ya. Terus dia biasa melayani tamu, tamunya dia sajikan makanan istimewa untuk tamu-tamunya. Dan rumahnya dekat dengan tempat pertemuan, artinya dia banyak bergaul dengan tokoh-tokoh sehingga dia itu seorang tokoh sehingga banyak bergaul, ada tamunya banyak yang nanti dia bertemu di balai pertemuan tadi. Terus wanita ke-10. Wanita ke-10 berkata, suamiku adalah raja. Tahukah raja itu? Raja yang lebih baik dari itu semua. Ia mempunyai banyak unta yang banyak kandangnya, tetapi sedikit tempat gembalanya. Jika unta-unta itu mendengar suara kecapi, maka mereka yakin bahwa mereka akan mati disembelih. Nah lihat, yang ini 10. Suamiku bagaikan raja. Apa itu raja? Suamiku itu lebih baik dari itu. Ia memiliki banyak unta yang mendekam. Sedikit yang digembalakan. Kalau semua unta itu mendengar suara kayu dipukul, maka mereka pun sadar bahwa kebinasaan akan tiba. Artinya dia akan disembelih. Sini catatan kakinya. Ya ini banyak mendekam di kandangnya unta tadi. Kalau dikembalakan terlihat sedikit karena terlalu banyak yang disiapkan untuk para tamu. Atau sengaja ditinggal di samping rumah. Sehingga bila datang tamu sudah siap disembelih. Catatan 30. Jadi jika unta-unta itu mendengar suara kayu yang dipukul-pukul, mereka pun yakin akan segera disembelih untuk tamu sebagai penghormatan dan kemurahan dari pihak pemiliknya. Maksudnya orang ini sangat melayani tamu dan ini sifat seorang mukmin yang baik, dia melayani tamu istimewa. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu." Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Nah kalau kita lihat dari nomor 1 sampai nomor 10, wanita pertama itu ceritakan jelek suaminya, wanita kedua juga jelek. Wanita ketiga suamiku jangkung dan ceking dan seterusnya itu jelek juga. Wanita yang keempat masih bagus. Yang jeleknya sudah 3 ya. Terus wanita kelima ini ceritakan sisi baik sisi buruknya juga. Ya masih 50-50. Wanita yang keenam menceritakan suaminya itu makan banyak, minum banyak, seringnya tidur sendirian dan seterusnya. Ini ceritakan jelek. Terus yang wanita ketujuh ini menceritakan jeleknya juga. Gampang loyo, dungu, ya, biang segala penyakit. Ya, kalau tidak memecahkan, menghancurkan atau melakukan kedua-duanya. Sudah 4. Nah yang lainnya 1, 2, 3, ya. Terus ada 4, sudah 5, ya sekitar 6 gitu. Yang 1 itu 50-50. Ini menunjukkan ada sisi baiknya yang diceritakan oleh wanita-wanita tadi dari 10 orang yang sudah kita lihat. Dan ada yang menceritakan sisi baiknya. Dan ada wanita ke-11. Ingat ya, ini sudah sampai cerita ke-10, ke-11, ini cerita panjang ini. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam masih mau dengar nanti. Wanita ke-11 menceritakan tentang suaminya Abu Zara. Itu lebih panjang lagi. Sebelum kita lihat wanita ke-11 nanti insya Allah akan dibahas besok. Ya. Di sini menunjukkan bahwasanya Nabi SAW itu begadang dengan istrinya dan mau mendengarkan curhatan istrinya lama. Ya. Dan mau mendengarkan curhatan istrinya lama di situ. Aisyah cerita sampai nomor 10, nomor 11 juga ini masih didengar oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Menunjukkan kalau jadi seorang suami yang baik mau mendengar curhatan istri daripada istri itu curhat pada orang lain, lebih bahaya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang kita bahas agar setelah ini bisa tanya jawab. Silakan bisa kirim ke WA 0812 281 85131. Atau bisa telepon langsung. Kita terima telepon interaktif setiap Q&A di sini. Baik yang siang ini jam 2 sampai jam 3 ataupun yang subuh kita terima. Dari telepon juga, telepon langsung nanti bisa telepon ke nomor tadi 0812 281 85131. Kalau siang ini bisa terima pertanyaan apapun monggo.
ya, atau nanti lewat WhatsApp ya kami terima sambil nanti menunggu ada yang telepon langsung, dan nanti yang lewat medsos kami kami nanti bacakan untuk yang dari medsos. Monggo dibaca dulu lewat WA sambil nomor telepon silakan dihubungi ya 0812 281 85131. Monggo. Ada? Belum ada. Baik, ini lewat YouTube. Ustaz, mohon nasihatnya, saya saat ini lagi bingung pilih jurusan kuliah. Minat saya kuliah di jurusan ilmu agama. Tetapi orang tua ingin saya kuliah di jurusan yang umum. Jadi saat ini lagi bingung pilih jurusan kuliah. Saran saya ikut saran orang tua. Kalau orang tua sarankan seperti itu, ikuti saja. Ya, dan selama ada maslahat menurut orang tua bisa diikuti. Kalau memang tidak setuju ya sampaikan saran-saran pada orang tua untuk kali ini. Wallahu a'lam. Terus dari Mifa lagi di YouTube. Pada saat Idul Fitri tempat ana setelah sholat Id langsung berkunjung ke rumah-rumah di komplek alias halal bil halal. Apakah boleh mengikuti tradisi seperti itu? Sah-sah saja boleh. Hari kegembiraan tidak masalah seperti itu diikuti. Membaca surat dalam sholat 5 waktu, apakah harus zuhur minimal 30 ayat dan seterusnya? Apakah harus seperti itu dan apabila tidak berdosakah? Jawabannya tidak. Itu 30 ayat itu mungkin dia yang ini dengar dari beberapa hadis, namun itu bukan harus. Yang penting rukun dan syarat sholat itu sudah terpenuhi. Saat ana mau bertanya, ana baca tahiyat awalnya keterusan sampai kama barokta, apakah sholat ana sah? Baiknya baca saat tahiyat awal itu baca sampai sholawat. Minimal sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, dan yang paling lengkap adalah sholawat Ibrahimiyah. Dan dia bisa baca juga di tahiyat awal. Setelah sholat Idul Fitri dan Idul Adha, adakah doa khusus? Tidak ada. Bagaimana caranya jika ingin bersedekah untuk ibu yang sudah meninggal? Cukup diniatkan aja atas nama dirinya. Ya, cari sedekah yang bentuknya itu lebih awet, yang bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Bagaimana caranya? Terus, apakah boleh kita mengingat-ingat berapa kali khatam Quran bahkan dicatat di buku? Nah, kayaknya tidak terlalu urgen ya dibandingkan dengan kita mempelajari tafsirnya ya. Saya sudah mempelajari tafsir apa. Kalau khatam saya biasa sih. Yang lebih penting adalah kuasai tafsirnya dari surat yang kita baca. Saat mana yang lebih utama? Menikah atau berilmu? Karena yang saya rasakan menuntut ilmu berat ketika banyak godaan akhwat. Setiap orang punya pertimbangan masing-masing. Ada yang menikah karena sudah tidak kuat misalnya, dia ya silakan pilih menikah. Ada yang butuh waktu untuk belajar sendiri tanpa menikah dulu. Jadi tinggal lihat orang masing-masingnya. Jika saat menunggu waktu isyraq, wudu batal, hingga harus wudu lagi baru sholat, apakah masih bisa mendapatkan pahala sholat syuruk? Masih bisa mendapatkan pahala sholat syuruk seperti itu. Monggo bisa ini ada? Ya, ada Ustaz. Bismillah, mau bertanya, ana sudah 2 kali dioperasi oleh rumah sakit yang bukan muslim dan ada benang operasi yang sengaja ditanam di tubuh saya yang di bagian yang tidak sakit untuk menghindari terjadi kerusakan di kemudian hari. Ana was-was karena takut bahannya najis dan tidak halal sehingga mengganggu ana beribadah. Mohon pencerahannya Ustaz. Jadi diulang? Ana sudah 2 kali dioperasi oleh rumah sakit yang bukan muslim dan ada benang operasi yang sengaja ditanam di tubuh saya yang di bagian yang tidak sakit untuk menghindari terjadi kerusakan di kemudian hari. Ada was-was karena takut bahannya najis atau tidak halal sehingga mengganggu ana beribadah. Mohon. Nah, jangan punya was-was seperti itu, tidak masalah. Itu was-was yang tidak perlu diperhatikan. Ya, terus ada lagi? Ketika dalam kesusahan, misal seperti ketika kita kehabisan uang, lalu sering kita berpikiran, aduh uang sudah habis, bagaimana cari uang ini? Setelah itu kita langsung berpikiran, tenang kan bisa minjam sama orang.
Maksud saya, kita berpikiran dulu kepada Allah gitu, barulah ke makhluk. Kalau kita seperti yang di atas, yang mendahulukan makhluk daripada Allah, apakah kita telah bersandar kepada sebab atau telah berbuat syirik, Ustadz? Bukan masalahnya di situ, minta tolong pada orang lain boleh, namun masalahnya ini utang ya. Utang ini masalah yang berbeda lagi, jangan gampang-gampangan utang. Utang itu ketika butuh saja, tidak mudah-mudahan seperti saya nanti pinjam duit orang, enggak. Terus ini ada dari Yulia Suhesti dari Instagram. Oh, bukan. Batas sholat sunnah 2 sampai jam berapa Ustadz? Sampai 15 menit sebelum waktu zuhur. Satu cintanya, amalan apa yang bisa menyelamatkan orang tua yang fakir? Apakah hanya dengan menghafal Al-Quran bisa? Bisa seperti itu dan terus tolabul ilmi. Ya. Baca lagi. Semoga Allah merahmati Ustadz. Mau bertanya Ustadz, jika kita datang bulan lebih dari kebiasaan, biasanya 7 hari, dan ini sudah lebih 10 hari baru kali ini, apakah tetap melaksanakan puasa dan sholat Ustadz? Ditimbang-timbang nanti lihat pertama warna darah, kemudian yang kedua itu ada gangguan hormonal atau tidak. Kalau tidak, kalau itu gangguan berarti tetap sikapi itu sebagai darah haid sih. Tapi kalau itu karena keguguran, saya belum tahu masalah sebelumnya. Saya harus tahu background sebelumnya dulu. Ya, baru nanti bisa ditanyakan lebih detail lagi. Coba lebih ceritakan, jangan umum saya seperti itu. Ada kasus apa sebelumnya? Mungkin pakai pil KB, mungkin apa begitu. Bisa diceritakan. Asalnya itu dihukumi darah haid dulu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Terus dari Instagram. Bagaimana hukum menurut Islam bagi perempuan yang sering keluar rumah untuk kepentingan dakwah? Dia dakwah cuma kalangan perempuan saja dan tidak boleh safar dan tidak boleh berpergian tanpa mahram kalau bersafar gitu. Itu aturannya seperti itu. Dan dia cuma berdakwah pada perempuan saja biar tidak terjadi fitnah yang banyak. Ustadz, setelah setahun harta mencapai setara 85 gram emas, ya, apakah langsung dikeluarkan zakatnya atau nunggu dulu haul setahun ke depan? Nunggu dulu haul setahun ke depan baru nanti dikeluarkan zakatnya. Baik, mungkin itu kalau tidak ada lagi cukup. Satu lagi ya, terakhir. Apakah minum air saja sudah bisa dikatakan sahur? Sudah, itu sudah termasuk sunnah sahur. Nabi SAW cuma sedikit aja kalau beliau makan sahur, dan minum pun sudah dikatakan untuk sahur. Yang penting manfaatkan itu untuk makan, untuk cari keberkahan. Bisa nanti malam ini kita mulai untuk makan sahurnya insya Allah. Baik, cukup. Kita cukupkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikianlah para pendengar dan pemirsa, telah kita simak bersama kajian yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal dalam kajian Tanya Jawab, yang pada kesempatan sore kali ini kita membahas makin kenal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diambil dari kitab Syama'il Muhammadiyah karya Imam Tirmizi. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz Muhammad Abduh Tuasikal berupa ilmu yang bermanfaat tentunya dapat kita ambil manfaatnya dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan terus istiqomah dalam belajar ilmu agama. Dan kita akhiri kebersamaan kita pada kesempatan sore kali ini. Kami mohon maaf bagi para penanya yang mungkin belum dibaca pertanyaannya, bisa ditanyakan pada kesempatan selanjutnya. Kita akhiri kebersamaan kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.